Film ini dimulai dengan menarik kita ke dalam dunia Peter, seorang anak laki-laki pemalu dan pendiam yang tinggal serumah dengan kedua orang tuanya, Mark dan Carol. Pada suatu malam ketika Peter beristirahat di kamar tidurnya, sebuah suara tiba-tiba mengganggu keheningan menyentakkannya terjaga. Ia mencari ke seluruh ruangan mencari sumber gangguan tersebut tetapi tidak menemukan apapun. Meskipun mencoba untuk mengabaikan kejadian itu dan Peter kembali tidur. Suara misterius itu terus bertambah keras dan semakin keras, penuh dengan kekhawatiran Peter menyalakan lampu dan kebingungan, suara itu tampaknya muncul dari balik dinding. Didorong oleh rasa ingin tahu, ia mendekati dinding dan mengetuk hanya untuk menerima ketukan. Peter bergegas memberitahu ibunya tentang kejadian yang menakutkan itu, mereka memeriksa kamarnya, namun suara itu tidak terdengar di telinga ibunya. Saat siang hari tiba, cerita ini mengungkapkan perjuangan sehari-hari yang dihadapi Peter di sekolah, di mana ia diintimidasi tanpa ampun oleh teman-temannya. Kedatangan seorang guru pengganti baru, Miss Divine memperkenalkan istirahat sejenak dari siksaannya. Selama istirahat, Peter memilih tempat yang aman di dalam ruangan daripada di taman bermain tempat para pengganggu menunggu. Miss Divine dengan sikapnya yang lembut, menyadari kebutuhan Peter untuk berlindung dan mengizinkannya untuk tinggal di belakang. Malam itu saat Peter pergi tidur, fenomena yang lebih aneh terjadi, suara gedebuk di dinding diikuti oleh suara tak berwujud yang membisikkan namanya dan memintanya untuk tetap diam tentang keberadaan suara itu. Peter yang panik menentang permintaan suara itu dan memanggil ayahnya, Mark. Setelah mendengar cerita anaknya, Mark melakukan pencarian menyeluruh tetapi tidak mendengar apa-apa dan menganggapnya sebagai suara tikus. Mark memutuskan untuk mengambil tindakan. Keesokan paginya, ayah dan anak pergi ke gudang untuk mencari racun tikus dan bertekad untuk mengakhiri suara-suara yang mengganggu tersebut. Kembali ke sekolah, perhatian Miss Divine tertuju pada salah satu gambar Peter, gambar yang sangat berbeda dari karya seni bertema Halloween yang biasa dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Gambar yang menggambarkan seorang anak yang memohon pertolongan di sebuah ruangan hitam, memberi isyarat kepada Miss Divine bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kekhawatirannya semakin besar dan mendorongnya untuk mengunjungi kediaman Peter. Setelah bertemu dengan Carol, Miss Divine menunjukkan karya seni Peter yang unik. Carol menolak implikasi tersebut dengan campuran rasa malu dan penyangkalan yang menghubungkannya dengan imajinasi Peter yang hidup. Malam itu Peter terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan dari dalam dinding, disertai dengan suara yang memanggil namanya dengan lembut. Suara itu menawarkan persahabatan kepada anak laki-laki yang kesepian itu, berjanji untuk pergi jika dia tidak diinginkan oleh Peter. Peter tertarik pada ide persahabatan yang misterius ini, dan mengundang suara itu untuk tinggal bersamanya. Adegan bergeser ke ruang kelas, di mana Peter dengan tekun mengerjakan kerajinan Halloween. Peter mengukir labu dengan hati-hati. Usahanya menangkap mata Miss Divine, yang mengungkapkan kekagumannya pada karya Peter. Ia menyatakan bahwa itu adalah karya favoritnya di antara proyek-proyek kelas. Namun, momen kebanggaan ini menjadi pudar karena Brian teman sekelasnya iri mendengar pujian itu. Saat istirahat dengan rasa cemburu, Brian menjatuhkannya ke tanah dan menghancurkan labu yang membuatnya mendapat pujian dari guru. Kemudian, di tempat perlindungan di kamarnya, suara di balik tembok bertanya tentang air mata Peter. Dalam saat-saat kerentanan, Peter curhat tentang intimidasi yang dia alami di tangan Brian. Suara itu menasihati Peter tentang pentingnya membela dirinya sendiri, lalu ia menanam benih-benih pembalasan dalam pikirannya. Keesokan harinya, yang mengejutkan Peter, Brian memasuki ruang kelas dengan membawa labu miliknya sendiri dan menawarkan permintaan maaf atas kekejaman sebelumnya. Suara bisikan itu terus memicu keberanian Peter, menyarankan agar dia menanamkan rasa takut pada Brian. Peter kemudian menghadapi Brian lalu mendorongnya menuruni tangga dan Brian yang ketakutan terbaring di dasar tangga dengan kaki yang patah. Insiden itu menjadi kekacauan yang serius bagi Peter, yang mengarah pada kemungkinan pengusirannya. Kembali ke rumah, di tengah-tengah kekacauan ayah Peter, Mark, mengurungnya di ruang bawah tanah. Saat mereka mengurungnya, Carol meyakinkannya bahwa tindakan keras ini lahir dari cinta. Mereka meninggalkan Peter terisolasi. Setelah dikeluarkannya dari sekolah, guru pengganti yang peduli, Miss Divine, memutuskan sudah waktunya untuk memeriksa Peter lagi. Sebelum dia pergi, dia menuliskan nomor teleponnya di belakang kuis matematika Peter, berharap itu mungkin bisa menghiburnya. Dengan kuis di tangan, ia berjalan ke rumah Peter.
Mark membukakan pintu dan mengantarnya masuk ke dalam rumah. Selama percakapan mereka, Miss Divine dengan lembut menanyakan tentang pendidikan masa depan Peter. Mark menjelaskan bahwa mereka telah memutuskan untuk Peter sekolah di rumah. Saat senja berubah menjadi gelap, Carol, dengan kehadiran yang hangat menghibur dan menghadiahkan Peter beberapa pai labu buatan sendiri. Menandakan berakhirnya pengurungannya di ruang bawah tanah. Kemudian malam itu, diliputi oleh rasa penasaran dan harapan, Peter kembali ke dinding dan memulai kontak dengan suara. Suara itu mendesak Peter untuk waspada terhadap orang tuanya, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bukan orang yang dia yakini. Peter kemudian mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengannya. Suara itu ragu-ragu, memperingatkan bahwa penampilannya yang telah berubah akibat jebakan yang lama, mungkin tidak menyenangkan baginya. Dia kemudian mempercayakan Peter sebuah rahasia di balik dinding, yang terdapat sebuah lubang. Peter menemukan pembukaan tersembunyi. Suara itu mengidentifikasi dirinya sebagai Sarah, saudara perempuan Peter, berbagi cerita suramnya, menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan waktunya. Ia menunggu Peter tumbuh cukup kuat untuk memindahkan jam yang menyembunyikan pintu ke penjara bayangannya. Dia memperingatkan Peter akan bahaya yang akan datang, menunjukkan bahwa orang tua mereka menyimpan sifat jahat dan bahwa waktunya untuk bertindak semakin dekat. Sarah mengaku bahwa hal itu terjadi pada hari Halloween, saat mereka menyegel nasibnya di balik tembok, didorong oleh keberanian yang baru ditemukan. Peter meyakinkannya bahwa dia akan membebaskannya. Yakin bahwa Miss Divine bisa menjadi sekutu mereka. Dengan sebuah rencana, Peter diam-diam menuju kamar orang tuanya untuk menggunakan telepon. Jari-jarinya menekan nomor Miss Divine, sebelum dia dapat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara mengagetkannya dari misinya. Dia menemukan ibunya, Carol, berdiri di belakangnya, menoleh ke Peter dengan ekspresi tegas. Dia mengkritik Peter karena mencoba berkomunikasi dengan seseorang di luar rumah mereka. Menggiringnya kembali ke kamarnya, sambil mengungkapkan kekecewaan atas tindakannya. Saat itulah, dia melihat tanda rahasia Peter, yaitu kertas dinding yang robek. Matanya melebar saat dia mengintip ke dalam lubang. Lalu, ia memperingatkan Peter bahwa segala konsekuensi yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Suara Sarah berbisik melalui dinding, memberikan nasihat yang mengerikan kepada Peter. Dia bersikeras bahwa dia harus menghadapi situasi ini dengan orang tuanya. Jika tidak, dia akan menjadi korban nasib yang sama seperti yang dia alami. Malam terus berlanjut dan makan malam disajikan. Mark berkomentar dengan santai pada sup, tapi Carol merasakan aroma aneh yang tercium. Pada titik inilah, kecurigaan Mark memuncak. Dia memperhatikan pintu gudang yang terbuka dan makanan Peter yang belum tersentuh. Mendesak Peter untuk mendapatkan jawaban, rasa frustasi Mark memuncak. Peter memecah keheningan tenda dengan sebuah kejutan. Peter menuduh Mark mencelakai saudara perempuannya. Penyingkapan mengirimkan riak keterkejutan kepada orang tuanya dan kebenaran menyingsing pada Mark. Peter telah mencampuri makan malam mereka dengan racun tikus. Saat tubuh Mark diliputi rasa sakit, dia mendesak Carol untuk menghubungi layanan darurat. Namun, saluran telepon telah terputus. Dalam kekacauan yang terjadi, Mark meninggal karena racun yang mematikan. Carol terguncang oleh kengerian atas apa yang dilakukan Peter. Carol mengambil pisau dan mengejar Peter ke atas tangga, tetapi racunnya mengalir melalui sistemnya dengan cepat. Dia pingsan, secara tidak sengaja menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Peter memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri, bertujuan untuk mengambil kunci dari ibunya. Ketika dia terbaring terluka, Carol menggenggam kakinya sambil mengerahkan peringatan terakhir, yaitu jangan biarkan Sarah keluar. Peter menolak permohonannya dan berlalu pergi. Kembali ke kamarnya, Peter berdiri di depan jam yang menyembunyikan pintu yang tersembunyi. Dia menyampaikan kepada Sarah bahwa dia memiliki cara untuk membebaskannya. Suaranya teredam oleh penghalang di antara mereka. Suara itu memerintahkannya untuk memindahkan jam. Dengan rasa cemas dan tekad, Peter meletakkan tangannya di atas dan siap untuk mengungkap kebenaran yang ada di balik dinding. Jantungnya berdegup kencang sambil mendorong jam yang berat. Dengan gedebuk, jam itu jatuh lalu hancur berkeping-keping ke lantai dan memperlihatkan lubang yang tersembunyi. Dari dalam dinding, suara Sarah menyuruhnya untuk melanjutkan. Pintu palka mengerang pada engselnya saat terbuka, dan dari bayang-bayang, Sarah muncul dengan bentuk yang tidak manusiawi. Saat dia melangkah masuk ke dalam ruangan, Peter, yang diliputi rasa takut, berlari ke ruangan sebelah untuk mencari tempat yang aman.
Sarah, dengan kehadirannya yang aneh dan meresahkan, mendekati kamar Peter lalu menyentuh pintu. Suaranya merembes melalui celah-celah saat dia bertanya kepada Peter tentang pengalaman menyaksikan kematian orang tuanya. Di tengah-tengah konfrontasi yang menakutkan ini, bel pintu berdering dan makhluk yang dulunya adalah Sarah menarik diri. Di luar Brian berdiri dengan sepupunya, ingin membalas dendam terhadap Peter. Pintu secara misterius berayun terbuka di hadapan mereka. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk menemukan Peter, yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Seorang sepupu memasuki tempat perlindungan Peter, sementara yang lain mengacaukan sekitarnya. Brian terjebak dalam kekacauan, tersandung dan jatuh. Sepupu lain, menghancurkan piano kemudian, mendengar suara dan memperhatikan helai-helai rambut berjatuhan dari alat musik yang ialah rusak. Pada saat yang menakutkan, Sarah menerkam dengan aksi yang mematikan. Sementara itu, di kamar Peter, sepupunya menemukan tempat persembunyian Peter di bawah tempat tidur. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah panggilan dari saudaranya yang mengalihkan perhatiannya. Di tempat lain, Brian merasa ngeri saat melihat bentuk Carol yang tidak bergerak. Kepanikan meningkat saat pintu dibanting oleh kekuatan yang tak terlihat, dan sepupunya yang lain diseret dengan kasar oleh Sarah. Teriakannya minta tolong bergema di dalam rumah. Satu persatu Sarah membunuh anak laki-laki dengan efisiensi kejam, sampai hanya Brian yang tersisa. Laba-laba itu adalah Sarah, turun ke arahnya. Peter dihadapkan dengan tampilan mengerikan dari Sarah, yang bergerak untuk mengakhiri hidupnya. Potong ke adegan lain, di mana Miss Divine didorong oleh rasa bahaya, sedang dalam perjalanan ke rumah Peter. Kembali ke dalam rumah, Peter menyaksikan akibat dari perbuatan Sarah, yaitu tubuh yang terpenggal. Sarah kemudian keluar dari ruangan. Saat dia merangkak ke arah Peter, dia berbicara tentang masa lalu, tentang kelahirannya yang penuh dengan sukacita dan disambut dengan jeritan ketakutan. Dia mengungkapkan bahwa ayah mereka jijik padanya dan mengutuknya untuk hidup dalam kegelapan. Mengurungnya di dalam sangkar yang tersembunyi di balik dinding. Keberadaan Sarah adalah kehidupan yang penuh penderitaan dan bertahan hidup di antara sarang laba-laba dan tikus-tikus. Dia telah beradaptasi dengan lingkungannya yang suram, menguasai seni menavigasi kegelapan. Mempelajari cara-cara yang keras untuk mempertahankan diri, dan memanipulasi peristiwa sesuai keinginannya sekarang dengan rasa pembalasan yang suram. Dengan rasa dendam, dia menyeret Peter dan memenjarakannya di tempat yang sudah lama menjadi selnya. Adegan bergeser ke Miss Divine, yang tiba di rumah Peter yang sunyi dan terbuka. Di dalam, terdengar suara tangisan yang menakutkan yang bersembunyi di dapur. Rumah itu menjadi tempat kekacauan, mendorongnya untuk mencoba menelepon layanan darurat. Namun, upayanya terhenti saat dia menemukan rambut Sarah dan merasakan goresan tajam di kakinya. Dalam kengerian yang terjadi, dia menemukan tubuh tak bernyawa dari sepupu Brian. Sarah kemudian maju ke arah Miss Divine, yang mati-matian mencoba melarikan diri. Dia menyadari bahwa dia terjebak saat pintu tidak mau terbuka. Di tengah-tengah ketakutan dan kekacauan, suara Peter menembus, mendesak Miss Divine untuk melarikan diri. Didorong oleh tekad yang kuat untuk menyelamatkan anak itu, Miss Divine berjalan menuju kamar Peter. Lalu, dia menerobos dinding. Mereka berusaha melarikan diri dari rumah terkutuk itu, tetapi saat Miss Divine mencapai tempat yang aman di luar, Peter ditarik kembali ke kedalaman rumah. Ketika Peter sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di ruang bawah tanah, kamar Sarah. Saat Sarah merangkak ke arahnya, rasa takut Peter digantikan oleh kebutuhan untuk memahami motifnya. Sarah mengungkapkan, dia adalah anak yang tidak diinginkan, monster yang tidak dapat dicintai siapapun. Klimaksnya semakin meningkat, saat Miss Divine kembali mencari Peter. Sarah dengan naluri kebinatangannya, menerjang Divine. Peter di saat-saat putus asa, memberanikan diri, menjambak rambut panjang Sarah dan menarik dirinya keluar dari lubang bawah tanah. Miss Divine mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik, mengayunkan tongkat dan memukul Sarah berulang kali dengan kekuatan penuh. Perjuangan berakhir dengan Sarah jatuh kembali ke kedalaman dari mana dia muncul. Tanpa ada waktu luang, Peter mengamankan Palka, menyegel Sarah di dalamnya. Film diakhiri dengan tindakan penutupan ini. Meninggalkan renungan yang menghantui tentang apa yang telah terjadi di dinding rumah yang dulunya tenang. Apakah cerita ini membuat Anda takut? Beritahu kami di komentar di bawah. Untuk lebih banyak alur cerita film, subscribe-lah ke channel kami dan kami akan menanti Anda di film berikutnya.